Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Desvita Auliawan. Today, recording project 2. What is a coronavirus? Elizabeth Cox. Selama hampir 10 tahun, para ilmuwan melacak sumber virus mematikan baru itu melewati pegunungan tertinggi dari gua paling terpencil. Di Tiongkok, akhirnya mereka menemukan di sini. Di kelelawar gua Sitau, virus itu adalah coronavirus yang memicu wabah SARS pada tahun 2003. Coronavirus adalah keluarga virus yang permukaannya ditutupi oleh tonjolan protein kecil yang bentuknya mirip mahkota atau corona. Dalam bahasa Latin, ada ratusan coronavirus yang sudah diketahui dan 7 diantaranya bisa menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV menyebabkan COVID-19. Dari 7 virus corona yang bisa menginfeksi manusia, 4 diantaranya menyebabkan flu biasa, infeksi ringan, dan sangat menular di hidung dan tenggorokan. 2 virus lainnya menyerang paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih serius. Yang ketujuh, yang menyebabkan COVID-19 punya sifat keduanya. Mudah menyebar, tapi juga bisa sangat memengaruhi paru-paru. Saat seseorang terinfeksi batuk, tetesan kecil yang mengandung virus keluar. Kalau tetesan masuk ke hidung atau mulut orang lain, mereka bisa tertular virus tersebut. Coronavirus paling gampang menyebar di ruangan tertutup di mana orang-orang berkumpul terdekat. Cuaca dingin bikin lapisan luar virus gak cepat kering, jadi virus bisa bertahan lebih lama di antaranya orang-orang, sementara sinar UV dari matahari justru bisa merusaknya. Perubahan musim ini lebih terpengaruh buat virus yang udah lama ada, tapi karena nggak ada yang kebal sama virus baru, virus itu punya banyak banget orang buat diinfeksi. Jadi dia nggak butuh kondisi sempurna buat nyebar di dalam tubuh. Protein spike virus nempel dan menyatu sama sel-sel inangnya. Ini bikin virus bisa mengambil alih sistem sel inang buat nyalin gen mereka sendiri. Coronavirus nyimpen gen mereka dalam bentuk RNA. Virus itu ada yang tipe RNA, tipe DNA. Virus RNA biasanya lebih kecil dan gennya lebih sedikit. Jadi mereka bisa menyerang lebih banyak inang dan berkembang biak lebih cepat. Bedanya sama virus DNA, virus RNA nggak punya sistem proofreading. Artinya, pas virus RNA nyalin,
diri mereka kemungkinan buat salah atau mutasi jadi lebih besar. Kebanyakan mutasi ini nggak nguntungin malah bisa berbahaya. Tapi beberapa perubahan bikin virus jadi lebih jago hidup di tempat tertentu. Kayak di spesies inang baru, wabah biasanya terjadi saat virus loncat dari hewan di manusia. Nah, virus RNA penyebab Ebola, Zika, SARS, dan COVID-19 juga. Mulai dari situ, setelah virus masuk ke manusia, dia terus bermutasi, biasanya nggak sampai jadi virus baru sampai sekali, tapi cukup buat bikin versi-versi berbeda atau strain dari yang asli. Coronavirus agak beda dari kebanyakan virus RNA. Mereka termasuk yang paling besar, jadi punya paling banyak gen. Berarti ada kemungkinan mutasi berbahaya terjadi lebih tinggi untuk melawan ini virus corona. Ini enzim khusus untuk memeriksa ulang proses replikasinya dan memperbaiki kesalahan. Karena itu, virus corona lebih stabil dan mutasinya lebih lambat dibanding virus RNA lainnya. Meskipun keterangannya menakutkan, tingkat mutasi yang lambat sebenarnya kabar baik dan dalam melawannya setelah kamu terinfeksi sistem imun bisa lebih cepat mengenali virus dan mengusirnya lebih cepat. Kalau virus itu muncul lagi, jadi virus nggak bikin kita sakit, tapi mutasi bisa bikin virus jadi lebih susah dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita. Jadi lebih susah dilawan mutasi juga bisa bikin obat antivirus dan vaksin jadi kurang efektif karena obat dan vaksin itu bisa khusus untuk virus tertentu. Makanya kita butuh vaksin flu baru tiap tahun karena virus flu berubah cepat banget sampai versi baru. Terus muncul virus corona mutasi lebih lambat jadi sistem kekebalan pengobatan dan vaksin mungkin masih bisa mengenalinya. Jadi ini membantu kita lebih melindungi, tapi kita masih belum punya beberapa tubuh kita kebal sebagai coronavirus. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk coronavirus manapun. Kita juga nggak pernah benar-benar fokus ngeluarin pengobatan buat yang menyebabkan flu biasa. Dan walaupun para ilmuwan mulai buat pengobatan untuk SARS dan MERS, wabahnya udah selesai sebelum pengobatannya selesai diuji. Karena kita harus terus masuk ke habitat hewan, beberapa ilmuwan bisa cuma selama waktu sebelum coronavirus baru loncat ke manusia. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang belum diketahui itu, nggak harus bikin kita merasa kewalahan. And the next video, what is syntax? So, sintaks itu aturan dalam bahasa yang nentuin urutan kata dan struktur dasar kalimat di berbagai bahasa. Setiap bahasanya punya sintaksnya sendiri yang menunjukin ke pembicara dan pendengar bagian mana dari kalimat yang harus muncul dulu supaya maknanya bisa dipahami. Ini semacam panduan yang kita pakai saat ngomong atau nulis. Lalu supaya kalimat bisa dimengerti dan benar. Ingat ya, sintaks jangan sampai disamakan dengan semantik. Semua ini adalah dasar buat bikin kalimat. Jadi, yuk bahas lebih lanjut.
Seperti yang tadi dijelaskan dalam video, susunan kalimat itu artinya susunan kata dalam sebuah kalimat, pemilihan kata atau diksi berarti memilih kata-kata tertentu supaya maknanya lebih jelas. Semantik itu artinya kata-kata yang dipakai ngasih arti apa. Di video ini kita bakal fokus bahas susunan kalimat alias sintaktik dalam bahasa Inggris. Kebanyakan kalimat punya urutan kata yang tetap. Iya, kadang bisa beda, tapi biasanya bahasa Inggris standar mengikuti urutan SVO, yaitu subject, verb, dan object. Contohnya, they boy looks outside of the window. Jadi, dalam kalimat contoh ini kita punya subjek anak laki-laki, kata kerja melihat, dan objek luar. Ini adalah pohon sintaktik tata bahasa Inggris yang digunakan oleh ahli bahasa untuk menunjukkan struktur kalimat. Mungkin kamu jarang melihat pohon sintaktik, tapi bisa membuatnya. Itu cukup berguna dan membantu memahami susunan kalimat. Di grafik video ini, kamu bisa lihat kalau kalimat dipecah menjadi bagian-bagian, yaitu terdiri dari kata kerja, kata benda, artikel, dan preposisi. Setelah itu, kata-kata dikelompokkan supaya tahu bagian mana dari kalimat itu. So, frasa nomina, frasa preposisi, dan frasa verba yang menarik adalah bahwa urutan kata SVO bukan satu-satunya cara dalam bahasa lain untuk kata berbeda dan tata bahasa mereka juga melibatkan elemen lain. Dalam contoh, pohon kalimat yang diberikan subjek adalah kucing, predikatnya adalah duduk, dan objeknya adalah tikar. Gambar kedua menunjukkan tata bahasa dengan cara yang berbeda. Dalam gambar ini, kalimat anjing mencintai gadis dibagi menjadi artikel they, nomina, dan and, verba dan vi, frasa nomina and p, dan frasa verba or vp, sama seperti yang dilakukan sebelumnya. Jadi, misalnya di kalimat dalam video ini, subjeknya adalah anjing, predikatnya adalah mencintai, dan objeknya adalah gadis. Tapi jangan takut lihat pohon struktur kalimatnya, itu cuma buat bantu kita lebih paham struktur kalimat dan jelasin fungsi tiap bagiannya. Keuntungannya lagi, kalau kata-kata di kalimat diubah urutannya, kita bisa gampang ngerti dengan bikin diagram kayak contoh di atas dalam video tersebut. Coba bayangin
kamu dengar kalimat dalam bahasa asing yang punya urutan VSO. So, misalnya di kalimat barusan yang sudah dijelasin dalam video, subjeknya adalah anjing kan atau bentuk lain. Membuat pohon sintaktik untuk kalimat itu bisa membantu kamu menyusun kata-kata dalam urutan SVO atau subjek kata-kata objek supaya kamu bisa paham apa yang sedang dikatakan. Yuk kita ingatkan lagi. Satu, sintaktik yang artinya struktur kalimat. Dua, diksi artinya pemilihan kata yang tepat supaya maksud tertentu bisa disampaikan. Tiga, semantik artinya makna yang keluar dari kata-kata itu. Empat, pohon sintaktik adalah alat grafis keren yang nunjukin struktur kalimat dan membantu memahami urutan kata serta cara kerjanya. Terima kasih sudah ikut belajar sintaktik bareng kita di tutorial ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ditonton video lain di channel kita juga ya. Sampai jumpa. And the next video is what is a nation? And the next video, what is a nation? And this video, apa itu bangsa? Upaya mendefinisikan bangsa secara formal sebagai konsep politik sudah dimulai sejak tahun 1882 ketika filsuf dan sejarawan Prancis Ernest Renan menerbitkan esai pentingnya yang berjudul Apa itu Bangsa. Dalam esai ini, Renan mendefinisikan bangsa sebagai solidaritas besar yang berbentuk dari perasaan, pengorbanan yang telah dilakukan di masa lalu, dan pengorbanan yang siap dilakukan di masa depan. Ini menjelaskan mengapa Renan percaya bahwa kita bisa membayangkan bangsa sebagai bagian suatu yang baik dan layak untuk terus diperjuangkan pengorbanannya. Kita harus menyadari bahwa ini pasti melibatkan proses melupakan. Ini karena upaya-upaya untuk mendapatkan persatuan nasional baik atas nama nasionalisme, sipil maupun etnis melibatkan tindakan kekerasan dan kemudian dilupakan berdasarkan konsep awal tentang bangsa yang dikembangkan oleh para sarjana Renard.
Mereka telah membuat definisi bangsa yang lebih formal, yaitu komunitas orang yang dibentuk berdasarkan kombinasi ciri-ciri yang dimiliki bersama, seperti bahasa, sejarah, etnis, budaya, dan wilayah. Dengan kata lain, bangsa adalah identitas kolektif dari sekelompok orang yang dipahami sebagai sesuatu yang didefinisikan oleh bahasa, sejarah, etnis, budaya, dan wilayah. Dan karena alasan ini, sebuah bangsa biasanya lebih tampak politis dibandingkan dengan kelompok etnis. Sebenarnya, banyak ahli menganggapnya sebagai kelompok etnis yang sudah sepenuhnya termobilisasi atau terinstitusionalisasi. Kemudian, bagi Andreson, bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan secara budaya yang secara inheren terbatas dan berdaulat. Berdaulat seperti yang bisa kita lihat ada 4 elemen kunci. Definisi pertama, bangsa itu dibayangkan karena anggota dari suatu bangsa tertentu tidak akan pernah bertemu dengan sebagian besar anggota lainnya. Tapi di pikiran masing-masing tertinggal gambaran tentang kebersamaan mereka. Kedua, bangsa itu dibayangkan sebagai terbatas karena memiliki gambaran tentang kebersamaan mereka. Kedua bangsa itu dibayangkan sebagai terbatas karena memiliki yang mampu meluas di luar batas itu. Ada bangsa lain ketika bangsa itu dibayangkan sebagai berdaulat karena konsep bangsa itu sendiri lahir di masa ketika pencerahan dan revolusi itu terjadi. Lalu menghancurkan legitimasi kerajaan dinasti Heraklius yang diterapkan secara ilahi. Akhirnya bangsa dibayangkan sebagai sebuah komunitas karena terlepas dari ketidaksetaraan dan eksploitasi yang mungkin terjadi di dalamnya. Bangsa dipahami sebagai persahabatan sejati yang mendalam dan setara antar sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.